Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan restrukturisasi keuangan perusahaan. Anggota kelompok kami terdiri dari Putra Bunga Oktav Khairani, Hanifah Firlia Naftiar, Jijen Zainal Faizin. Pertama, tindakan mendasar perusahaan atau corporate action yang bersifat strategik dan berdampak signifikan pada aspek-aspek kehidupan perusahaan. Tujuan restrukturisasi: memperbaiki dan memperkuat kinerja perusahaan. Latar belakang adanya restrukturisasi: adanya kondisi kinerja perusahaan yang membutuhkan tindakan-tindakan signifikan dan mendasar. Tujuan penyelamatan atau penyihatan kinerja. Tujuan strategi pengembangan dalam rangka memperbesar peluang pertumbuhan perusahaan. Struktur restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan. Ada restrukturisasi keuangan, restrukturisasi manajerial, restrukturisasi portofolio atau aset. Dalam kelompok restrukturisasi struktur modal. Komposisi manajemen, merger divestasi. Menurun ke bawah ada konsolidasi 1, absorpsi, akuisisi. Di divestasi ada spin off, sell off, split off. Di restrukturisasi struktur modal ada public offering, LMO atau MBO. Di restrukturisasi manajerial ada komposisi manajemen, struktur organisasi, sistem operasi. Restrukturisasi keuangan: upaya perubahan yang bersifat mendasar dan strategi pada keuangan perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dalam rangka optimalisasi penciptaan atau peningkatan nilai perusahaan. Terbagi menjadi 2, restrukturisasi portofolio atau portfolio restructuring. 2. Restrukturisasi struktur modal. Restrukturisasi portofolio: mengubah komposisi aset, terutama komposisi unit bisnis atau bisnis line atau divisi-divisi usaha perusahaan. Memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan agar lebih produktif. Terbagi menjadi 2, merger dan divestasi. Merger: penggabungan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Seluruh aset dan kewajiban liabilitas masing-masing perusahaan digabung menjadi satu berdasarkan keputusan sukarela dari beberapa perusahaan. Merger konsolidasi, merger absorpsi, akuisisi. Ada akibat transaksi pembelian atau pengambilan alihan saham atau aset perusahaan. Akuisisi saham, akuisisi aset. Merger konsolidasi: penggabungan 2 atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan yang bergabung membubarkan diri dan didirikan perusahaan baru dengan skala yang lebih besar dan memiliki identitas baru. Seperti contoh perusahaan yang ada di bawah ini. Dari tahun perusahaan yang bergabung dan perusahaan baru hasil merger. Ada yang dari tahun 1998 dan 2002. Penggabungan merger yang dilakukan dengan cara peleburan disebut juga amalgamasi. Ada juga contoh dari merger absorpsi. Ada yang dari tahun 2004 dan tahun 2008. Akuisisi: pembelian pengambil alihan perusahaan oleh perusahaan lain di mana perusahaan yang diambil alih atau target firm secara operasional
tetap berdiri sendiri di bawah kendali manajemen perusahaan pengambil alih atau acquiring firm. Status perusahaan yang diambil alih adalah sebagai perusahaan anak atau subsidiari, dan perusahaan pengambil alih berstatus perusahaan induk atau parent company. Adapun contohnya, contoh yang pertama yaitu pada tahun 2008, PT Carrefour Indonesia membeli 75% saham PT Alfa Retailindo dengan nilai kurang lebih 674 miliar, atau peningkatan penguasaan pasar PT Carrefour di industri retail dari 37,9% menjadi 48,3%. Contoh yang kedua, pada tahun 2014, PT Excel Axiata mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia dengan membeli saham PT Axis Telkom Indonesia sebesar 865 juta US dollar. Akuisisi saham atau aset. Akuisisi saham lebih praktis. Dengan pembelian saham bisa dilakukan langsung di pasar modal. Tidak perlu adanya persetujuan kolektif pemegang saham perusahaan target, dan juga tidak perlu menegosiasi dengan manajemen perusahaan target. Akuisisi perusahaan terdiri dari dua, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Dengan membeli seluruh atau sebagian saham perusahaan, atau membeli seluruh atau sebagian besar dari porsi aset perusahaan atau aset real pada sisi aktiva neraca perusahaan. Divestasi, bentuk restrukturisasi perusahaan melalui kegiatan penjualan atau pelepasan atau pemisahan aset perusahaan atau unit bisnis yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain. Alasan restrukturisasi dalam bentuk divestasi. Perusahaan ingin melepas unit bisnis yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan jika terus dipertahankan. Bentuk divestasi ada 3, yaitu spin-off, sell-off, dan split-off. Spin-off adalah suatu bentuk divestasi dengan cara melepas salah satu unit usahanya atau salah satu perusahaan anak sehingga secara manajerial perusahaan atau unit usaha tersebut berdiri sendiri. Dalam spin-off ada prosedurnya. Prosedur perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan induk menerbitkan saham baru atas perusahaan anak dan distribusi saham baru pada pemegang saham perusahaan induk atau kepada publik. Ada contoh dari spin-off. Yang pertama, pada tahun 2012, PT Garuda Indonesia melepaskan kepemilikan salah satu perusahaannya, yaitu CityLink. Setelah terpisah dari PT Garuda Indonesia, CityLink berfokus pada pangsa pasar jasa penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier. Nomor 2, PT Semen Gresik Tbk yang melakukan spin-off terhadap anak cabangnya, yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Selanjutnya ada sell-off. Sell-off adalah restrukturisasi dengan cara melikuidasi atau menjual unit bisnis atau perusahaan anak kepada pihak ketiga dengan alasan melepas unit bisnis atau anak perusahaan yang dirasa kurang memuaskan atau untuk melakukan strategi bisnis. Perbedaan antara spin-off dan sell-off. Spin-off adalah unit yang dilepas tetap menjadi perusahaan induk sehingga yang berpindah hanya aspek manajemen operasinya. Sedangkan sell-off, unit bisnis yang dilepas menjadi milik pihak ketiga sehingga manajemen operasi dilakukan oleh pihak ketiga. Contoh sell-off adalah pelepasan divisi handphone Nokia kepada Microsoft. Selanjutnya ada split-off. Split-off adalah pelepasan unit bisnis atau anak perusahaan di mana unit bisnis yang dilepas menjadi milik sebagian pemegang saham perusahaan induk. Namun, pemegang saham tersebut harus melepaskan kepemilikannya terhadap perusahaan induk. Perbedaan antara motif investasi dan divestasi dalam restrukturisasi. Investasi, perusahaan mengambil pertumbuhan ditambah memiliki surplus dana yang menjadikan perusahaan memperluas peluang dan memperkuat kemampuan perusahaan menghasilkan pendapat.
Sedangkan untuk divestasi, unit perusahaan terlalu kurang menguntungkan. Lalu, untuk menghindari kerugian lebih lanjut, perusahaan melakukan pelepasan atau penjualan aset. Selanjutnya ada restrukturisasi struktur modal. Restrukturisasinya yang menyebabkan terjadinya perubahan signifikan pada komposisi pendanaan atau struktur modal perusahaan. Ada dua keputusan. Yang pertama, keputusan go public berbentuk penawaran umum atau public offering. Yang kedua, public privatisasi perusahaan atau going private dalam bentuk leverage buyout atau LBO atau management buyout atau MBO. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.